Cikal bakal berdirinya Universitas Singapura Bangsa Karawang diawali dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan atau yang singkat menjadi PTPP Karawang di bawah naungan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan sejak 5 September 1965. Perguruan tinggi tersebut kemudian berkembang hingga mengalami perubahan nama menjadi Sekolah Tinggi Hukum Pangkal Perjuangan atau STHPP. STHPP yang telah terdaftar tingkat sarjana kemudian memiliki rencana induk pengembangan atau RIP untuk berkembang menjadi fakultas di tahun 1982. RIP STHPP kemudian terwujud dengan didirikannya Universitas Singapura Bangsa Karawang pada 2 Februari 1982, yang mana nama Singapura Bangsa sendiri diambil dari nama Raden Adipati Singapura Bangsa yang merupakan pendiri Kabupaten Karawang di bawah Sultan Agung dari Mataram. Selain itu, Unsika atau yang sering disebut Universitas Singapura Bangsa Karawang saat ini telah mengalami perubahan status dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri semenjak keluarnya Perpres RI nomor 123 pada tahun 6 Oktober 2014. Program studi Teknik Elektro merupakan salah satu dari 5 program studi di Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Program studi S1 Teknik Elektro Unsika didirikan pada tanggal 3 Juni 2014 berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti. Berinduk di bawah Fakultas Teknik, program studi Teknik Elektro mulai menerima mahasiswa baru pada bulan September 2014. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2014, Universitas Singapura Bangsa berubah status menjadi perguruan tinggi negeri sesuai peraturan Presiden nomor 123 tahun 2014. Sekarang, program studi Teknik Elektro memasuki masa usia 6 tahun dan membina mahasiswa sebanyak sekitar 670 mahasiswa dengan jumlah lulusan sekitar 85 orang lulusan. Nah, apa aja sih bidang konsentrasi teknik elektro yang ada di Universitas Singapura Bangsa Karawang? Yang pertama ada bidang sistem tenaga listrik, yang kedua ada bidang elektronika, yang ketiga ada bidang telekomunikasi, dan yang keempat ada bidang kendali dan komputer, seperti gambar di atas. Lalu yang pertama yaitu bidang sistem tenaga listrik. Nah, di dalam bidang sistem tenaga listrik ada beberapa subkonsentrasi lagi. Yang pertama ada teknik tegangan tinggi atau high voltage engineering, yang kedua ada sistem tenaga atau power system, dan yang ketiga ada mesin-mesin listrik atau electrical machinery. Itu. Selanjutnya apa aja sih yang dipelajari bidang sistem teknik tenaga listrik? Yaitu yang pertama ada pengukuran dan gambar listrik, dasar sistem listrik, energi alternatif, renewable energy, lalu pembangkit energi listrik, konversi energi listrik, mesin-mesin listrik, sistem distribusi, dan juga instalasi listrik. Ada 9 yang dipelajari seperti itu. Nah, beberapa peluang dan prospek kerja pada bidang teknik tenaga listrik. Yang pertama, bisa bekerja di pembangkit listrik seperti PLN, terus juga PT Chevron atau PT Indonesia Power dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa bekerja di BUMN atau badan usaha milik negara seperti PT Pertamina, IPC, dan lain sebagainya. Bisa juga bekerja sebagai peneliti atau perencanaan gitu. Dan bisa juga bekerja di PT-PT swasta lainnya seperti PT Otomotif, kayak Astra gitu. Karena setiap perusahaan pasti membutuhkan yang namanya tenaga listrik gitu. Lalu juga perkembangan teknik listrik. Yang pertama yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, yang
yang mana pemanfaatan air sebagai energi primer. Yang kedua yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yaitu uap hasil dari pemanasan boiler yang mana untuk memutar turbin kemudian oleh generator berubah menjadi energi listrik. Lalu selanjutnya ada PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Prinsip kerja PLTP ini sama seperti PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Lalu di atas itu ada PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, PLTD ini berasal dari bahan bakar atau bahan bakarnya itu yaitu solar. Nah, PLTD ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah beban yang kecil. Lalu juga ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, adalah stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan yaitu dari reaktor nuklir. Nah, PLTN ini termasuk dalam pembangkit daya base load seperti itu. Bidang elektronika. Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif dan pasif. Contoh komponen aktif seperti transistor, dioda, dan AC, serta komponen-komponen pasif contohnya resistor, kapasitor, dan induktor. Selanjutnya, peluang atau prospek kerja elektronika. Yang pertama, sebagai software developer, pekerjaan yang menggunakan bahasa pemrograman. Gaji dari profesi ini sekitar 5 hingga 5 jutaan. Yang kedua, electrical design engineer, pekerjaan yang membuat desain-desain kelistrikan. Gaji dari profesi ini sekitar 10 hingga 15 juta. Yang ketiga, dirjen ketenagalistrikan. Dirjen ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari Kementerian ESDM. Gaji yang diberikan sekitar 5 hingga 10 jutaan. Peluang kerja lainnya yaitu bekerja di bidang usaha milik negara, tenaga pengajar guru atau dosen, usaha instruktur kelistrikan, project engineer, bekerja di perusahaan telekomunikasi, membuka usaha instalasi listrik. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi elektronika. Sejarah perkembangan elektronika diawali dengan pengamatan pada sinar katoda dan berkembang dengan berbagai sumbangan dari fisikawan, matematikawan, para insinyur, dan para pencipta. Pada abad 19, pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa yang dinamai efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda, dan Lede Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Pada abad 20, aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegraf tanpa kabel pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Pada tahun 1918, Edwin Armstrong menemukan penerima super heterodin yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi pita lebar pada tahun 1935. Pada abad 21, perkembangan teknologi mengantarkan elektronika beralih dari orde mikro ke nano, yang berarti komponen elektronika kelak dapat dibuat dalam ukuran 1000 kali lebih kecil dibandingkan generasi mikroelektronika sebelumnya. Pada abad ini, perkembangan elektronika merambah bidang digital seperti komputer hingga robotik. Pada tahun 2001, Larry Page dan Sergey Brin menemukan Google, yaitu mesin pencari yang kini sukses menguasai pasar digital. Konsentrasi teknik telekomunikasi adalah konsentrasi yang berfokus pada ilmu teknik telekomunikasi dan teknologi informasi. Telekomunikasi sendiri berasal dari dua kata, tele artinya jauh dan komunikasi yang artinya penyampaian informasi.
Sedangkan pengertian informasi adalah data atau konten penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Konsentrasi ini mempelajari semua aspek tentang bagaimana teknik berkomunikasi dalam jarak jauh dan teknik menyajikan konten informasi secara cepat dan akurat dengan menggunakan teknologi yang selalu berkembang. Peluang atau prospek kerja telekomunikasi. Yang pertama ada arsitek jaringan komputer. Kerjanya merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer dan informasi. Selain itu, kamu akan melakukan penelitian dan merekomendasikan jaringan hardware, data komunikasi, dan perangkat lunak pada perusahaan atau organisasi. Yang kedua, sebagai programmer komputer, kerjanya merancang, mengembangkan, memodifikasi, dan menguji kode, form, dan skrip yang memungkinkan aplikasi komputer mungkin dijalankan. Yang ketiga, ada manajer sistem komputer dan informasi. Kerjanya merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kegiatan di bidang-bidang pengolahan data elektronik, teknologi informasi, sistem informasi, analisa sistem, dan pemrograman komputer. Gaji yang akan kamu terima tidak perlu ditanyakan lagi, yang pasti nominalnya cukup untuk membuat kehidupanmu menjadi lebih layak. Perkembangan teknologi informasi. Pada tahun 1835 oleh Samuel F. B. Morse dan Alfred Vail diperkenalkan telegrafi elektromagnet atau Morse. Komunikasi cara ini bahkan dapat dilakukan antara dua tempat yang dipisahkan oleh lautan. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell memperkenalkan telekomunikasi telepon. Bahkan sampai saat ini, komunikasi telepon mengalami kemajuan yang begitu pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Pada saat sekarang, pemakaian gelombang mikro untuk hubungan komunikasi perkembangannya sangat pesat, terutama setelah ditemukannya teknik frekuensi tinggi yang lebih baik, misalnya waveguide, tripling, dan sebagainya. Komunikasi satelit merupakan salah satu bentuk dari komunikasi gelombang mikro dengan teknik frekuensi tinggi tersebut. Bidang kendali dan komputer. Bidang ini merupakan ilmu yang mempelajari kestabilan sistem. Ilmu ini banyak dipakai metode-metode tertentu seperti tempat kedudukan akar, diagram Bode, dan lain-lain. Kemudian, adapun prospek atau peluang kerja pada bidang ini. Prospek kerja bidang ini sangatlah luas. Sekarang ini banyak barang elektronik, robot-robot, hingga komputer-komputer. Lulusan bidang ini dapat bekerja di instrumentasi oli dan gas, teknisi sinyal kereta api, teknisi sistem kendali pesawat terbang, dan lain-lain. Adapun perkembangan sistem kendali dan komputer. Pada awalnya, karya pertama dalam sistem kendali adalah governor sentrifugal untuk pengontrolan kecepatan mesin uap yang dibuat oleh James Watt. Kemudian, Minorski membuat sistem kendali untuk pengemudian kapal. Pada tahun 1960, teori sistem kendali modern telah dikembangkan untuk mengatasinya pertambahan kompleks modern. Perkembangan komputer juga merupakan berkembangnya sistem kendali. Perkembangan komputer terdiri dari beberapa generasi, yaitu generasi pertama tahun 1943, generasi kedua 1948, generasi ketiga 1958, generasi keempat 1971, dan generasi kelima yaitu pada masa-masa sekarang ini dan masa yang akan datang.